Salam damai, puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 24 dengan judul perikop Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Demikianlah sabda Tuhan. Apa maksudnya Tuhan Yesus ini? Yesus mengatakan bahwa suatu saat akan terjadi di mana datang penyiksaan. Orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Di mana itu Yudea? Ini dia, Yudea. Yudea. Sini pegunungannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Jadi Yesus mengatakan tentang kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada saat seperti itu Yesus menggambarkan zaman kekacauan, zaman penyiksaan, zaman anarki. Itu digambarkan sebagai pembinasa keji. Jadi hati-hati, karena pada waktu itu kamu akan melihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ada nabi-nabi baru, nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Bahkan mereka juga mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Loh, gimana membedakan Mesias yang asli dan Mesias yang palsu? Nabi yang asli dan nabi yang palsu. Mesias itu Yesus, hanya Yesus sudah selesai ya. Yesus sudah membuktikan ya. Kalau ada Mesias lagi yang sekarang mengklaim sebagai Mesias, ya coba
Dibuktikan ya. Bisa nggak ya? Atau hanya penipu? Atau hanya pesulap ya? Pesulap kan juga nampaknya kan seperti hebat ya, bisa sulap. Jadi dibuktikan ya, Mesias bukan pesulap, bukan magician. Dia bisa membangkitkan hidup, membangkitkan orang mati. Pesulap-sulap bisa nggak ya? Itu mereka memakai trik-trik ya. Jadi nampaknya aja ya seperti orang hebat, seperti Mesias. Demikian juga nabi-nabi palsu. Bagaimana dong membedakan nabi yang asli dan nabi yang palsu? Jadi perbuatannya, ya dilihat saja perbuatannya, mencerminkan seorang nabi yang asli nggak ya? Nabi asli itu yang dari Tuhan ya. Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Jadi utusannya juga harus berbuat baik. Kalau utusannya berbuat ngawur ya, cabul dan sejenisnya, kacau, anarki, tukang pembunuh ya, tukang buat onar, itu jelas bukan dari Tuhan ya, bukan nabi dari Tuhan ya, tapi nabi-nabi yang lain ya. Itulah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Tuhan tuh membawa berkat Tuhan ya. Beda ya. Lihat dari perbuatannya, kelihatan dari perbuatannya. Pilihlah nabi yang asli. Pilihlah Tuhan, Mesias yang asli. Mesias adalah Yesus itu sendiri. Dan sudah selesai ya. Menunggu apa lagi? Nanti Yesus datang untuk kedua kalinya bukan sebagai Mesias tetapi sebagai hakim. Dia akan menuai jiwa-jiwa menjadi hakim. Yang baik akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam rumah. Yang jahat akan diikat, kemudian dikumpulkan dan dibakar. Itu tidak lagi menjadi Mesias tapi sebagai hakim, sebagai Tuhan pengadil. Itulah Tuhan Yesus, Mesias. Ya, orang-orang Israel sekarang ini sebagian besar masih menunggu Mesias. Mereka memang keras kepala itu. Ya udah, itu urusannya mereka. Kita pengikut Yesus, kita yang sudah percaya, kita berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Lihat ini. Sebab nabi palsu dan Mesias palsu akan muncul dan mengadakan tanda mukjizat supaya mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, kita ini yang sudah percaya jangan sampai disesatkan ya oleh nabi-nabi palsu, oleh Mesias palsu, oleh pengajar-pengajar palsu, oleh gembala-gembala palsu yang menyamar sebagai domba padahal serigala. Itu. Jadi pengikut Yesus hati-hati, jangan sampai disesatkan ya, dibohongi oleh nabi-nabi palsu. Mereka mengadakan tanda mukjizat ya. Tapi mukjizat mereka mukjizat yang bohongan. Tujuannya supaya menyesatkan orang. Yang biasanya tuh yang imannya tidak berakar ya, itu gampang tercabut ya. Sebelumnya Yesus kan juga pernah memberikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih ya. Ada yang di tanah yang baik, ada yang di berbatu-batuan, ada yang akarnya kecil, kemudian datang kekeringan, lalu tercabut. Sementara yang baik, benih yang baik tumbuh di tanah yang baik, berakar, menghasilkan buah. Kuat ya, kan akarnya tidak dalam, jadi tumbuh kuat, menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan Tuhan. Sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini Yesus mengatakan kedatangan anak manusia yang kedua, yang berikutnya ya, sebagai hakim yang adil dan sebagai penyelamat penebus. Bagi yang percaya akan diselamatkan, bagi yang tidak percaya akan dihakimi. Jadi kita berjaga-jaga supaya kita tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Sekarang kan ada juga ya pengajar-pengajar yang bohong-bohongan itu. Wah, hati-hati.
Jadi pengikut Yesus harus sering baca sabda Tuhan dan merenungkannya dan mempraktekannya supaya iman kita jadi dalam, kuat ya. Jangan sampai nanti terbujuk oleh pengajar-pengajar palsu. Ya, hati-hati. Pengajar-pengajar yang cuma cari untung ya. Tuh. Apalagi pengajar-pengajar yang mengajari ajaran-ajaran baru yang ngawur. Hati-hati sekali, jangan sampai tertipu. Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah diketahui. Sebab Yesus Tuhan, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Jadi jangan sampai kita lengah. Yesus sudah mengingatkan kita berjaga-jaga. Kita pikul salib dengan setia. Kita merawat iman, merawat keyakinan dengan cara membaca sabda Tuhan, merenungannya, dan mempraktekkannya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.